Waalaikumsalam. Ayo masuk, silakan duduk. Iya Bu, makasih. Apa yang membuatmu datang ke sini? Adakah yang bisa ibu bantu? Begini Bu, minggu lalu orang tua saya bilang bahwa kami bakal pindah rumah. Karena pekerjaan orang tua saya, ya jadi otomatis saya juga harus pindah sekolah. Saya bingung Bu, kalau saya pindah sekarang, nanti bakal membutuhkan waktu lagi untuk beradaptasi dengan teman-teman dan guru-guru yang ada di sana. Saya takutnya tidak cocok gitu Bu. Apakah kamu sudah mengatakan hal ini kepada kedua orang tuamu? Sudah Bu, tapi mereka bilang waktunya ini mendesak karena mereka mau bekerja dalam waktu dekat ini. Apa yang kamu inginkan dari lingkungan kamu yang baru nanti? Aku ingin mendapatkan teman-teman yang baru, bisa dikenal oleh guru dan bisa mengikuti ekstrakurikuler yang saya minati di sana. Dulu kamu waktu pertama kali kamu datang ke sekolah ini, kamu kan juga belum mengenal sekolah ini, belum mengenal teman-teman kamu, belum mengenal guru-guru kamu, lalu kamu juga belum bisa beradaptasi di sekolah ini. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, kamu sudah punya teman, mulai mengenal guru-guru kamu, sekolah kamu, dan mulai bisa juga beradaptasi di sekolah ini. Nah, bagaimana cara kamu dulu bisa beradaptasi di sekolah ini? Dulu itu aku memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain, dan aku itu mengikuti ekstrakurikuler di sekolah biar bisa nambah teman gitu. Ya. Nah, hal ini tuh bisa kamu terapkan nantinya ketika kamu sudah berada di lingkungan sekolah kamu yang baru nanti. Ya Bu. Jika kita membuat skala 1 sampai 5, kira-kira kamu berada pada skala berapa untuk ikhlas menerima kepindahan kedua orang tua kamu? Maksudnya Bu? Jadi maksudnya skala 1 itu menunjukkan bahwa kamu itu belum ikhlas untuk menerima kepindahan kedua orang tua kamu. Sedangkan skala 5 itu menunjukkan bahwa kamu sudah ikhlas menerima kepindahan kedua orang tua kamu. Nah, kira-kira kamu itu sudah berada pada skala berapa untuk menerima kepindahan kedua orang tua kamu? 2 Bu. 2 itu keadaan yang seperti apa? 2 itu saya merasa belum cukup ikhlas Bu atas perpindahan ini. Kalau misalnya kamu sudah cukup ikhlas, kira-kira kamu berada pada skala berapa dari 1 sampai 5? Kalau gitu sih 4. 4 itu keadaannya seperti apa? Ya aku tuh udah mulai ikhlas gitu, walaupun terpaksa. Ya. Baiklah nak, apabila setelah ini kamu pulang, lalu kamu tidur, kamu bermimpi bahwa kamu sudah berada di sekolah kamu yang baru, bagaimana perasaanmu? Aku itu merasa senang gitu dapat teman baru dan diterima oleh guru-gurunya dan bisa mengikuti ekstrakurikuler yang aku minati gitu Bu di sana. Bagaimana cara kamu mencapai situasi tersebut? Ya Bu, sebisa mungkin aku mencari informasi mengenai sekolah tersebut dan mencari tahu tentang lingkungan sekitar gitu Bu. Jadi kamu memaksakan, bukan memaksakan, tapi mengharuskan bahwa kamu harus bisa beradaptasi di lingkungan sekolah kamu yang baru itu ya. Nah, apa rencana kamu selanjutnya? Ya, rencananya itu mencari tahu gitu Bu, apa saja yang harus dilakukan di sana itu. Ya. Kalau misalnya untuk berteman gimana? Ya, kalau berteman ya itu aku terima aja gitu. Jadi kamu bisa ya beradaptasi? Bisa. Memang menurut pengamatan ibu ya, kamu tuh kalau di kelas adalah siswa yang mudah bergaul, ramah, kamu juga punya banyak teman, lalu kamu juga anaknya yang aktif, ikut ekstrakurikuler. Nah, apa yang membuat kamu merasa tertekan untuk bisa beradaptasi kembali di lingkungan sekolah kamu yang baru?
Itu Bu, soalnya kalau di lingkungan sekolah baru itu aku tuh takut gitu Bu, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya takut kalau itu tuh di luar dari zona nyaman saya. Ya. Jika kita kembali membuat skala 1 sampai 5, kira-kira seberapa dari skala 1 sampai 5 itu skala keberapa kamu mampu untuk bisa beradaptasi di lingkungan kamu yang baru nanti? Kalau itu sih menurut aku 3. Karena aku itu berbicara tentang hal-halnya saja kepada orang lain gitu. Ya. Kalau misalnya kamu sudah benar-benar mampu untuk beradaptasi, kamu dari rentang 1 sampai 5 berada pada skala berapa? 5 Bu. Karena sih aku tuh udah mulai ikhlas gitu Bu atas perpindahan ini. Ya. Menurut Raditya Dika ya, dalam bukunya yaitu Manusia Setengah Salmon, ia mengatakan bahwa hidup ini adalah perpindahan. Segala macam karakter manusia akan kita temui dari perpindahan-perpindahan tersebut. Nah, artinya di sini kamu itu hidup nggak akan di sini aja. Nanti kamu akan melanjutkan ke SMA, melanjutkan kuliah. Nah, ketika kamu melanjutkan ke SMA nanti ataupun ke kuliah nanti, kamu akan menemukan macam-macam orang-orang yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda, yang tentunya akan berbeda juga dengan manusia atau orang-orang yang kamu temui ketika kamu SMP sekarang. Nah, ibu tanya lagi nih, lebih enakan mana? Dipaksa atau ikhlas untuk menerima kepindahan orang tua? Ya, kalau sekarang ini terpaksa sih Bu menurut aku. Paksa ya? Ya, untuk sekarang pasti kepaksa. Tapi untuk kedepannya, apakah ada perasaan terpaksa itu bisa berubah? Iya sih Bu, insya Allah sih bisa gitu. Lalu ketakutan-ketakutan kamu tentang guru-guru kamu, sekolah kamu, teman-teman kamu, bagaimana? Lalu bisa nggak kamu menghilangkan pikiran-pikiran dan ketakutan-ketakutan kamu itu? Kan ketakutan-ketakutan kamu ini kan belum pasti ya. Nah, bisa nggak kamu menghilangkan itu? Dan bisa fokus kembali ke tujuan kamu. Karena setahu ibu kan kalian lagi ujian. Kayaknya sih bisa Bu, insya Allah. Bagus. Dan karena waktu kita sepertinya sudah mulai habis ya, dan keputusan orang tua kamu tidak bisa kita ganggu gugat karena ini berhubungan dengan pekerjaan mereka, maka yang sebaiknya kamu lakukan sekarang ini memang kamu harus mempersiapkan kepindahan kamu, karena kamu kan masih tanggung jawab orang tua kamu. Jadi kamu pastinya akan ikut pindah dengan orang tua kamu. Nah, kamu mulailah mempersiapkan kepindahan kamu. Lalu kamu mulai mencari informasi mengenai sekolah kamu, dan hilangkanlah ketakutan-ketakutan kamu tentang guru-guru kamu, teman-teman kamu, sekolah kamu, yang ketakutan-ketakutan itu belum pasti dan belum tentu benar. Nanti ketika orang tua kamu datang ke sini, ibu akan berbicara dengan kedua orang tua kamu dan ibu akan mengatakan hal ini supaya kita bisa mendapatkan keputusan yang lebih baik. Baik Bu, terima kasih. Ibu berterima kasih juga karena kamu sudah berbagi cerita dengan ibu. Jangan sukar juga untuk bertanya dan jangan lupa juga untuk memberitahukan hal ini kepada ibu. Jangan lupa ya. Iya.